Mungkin bisa sampaikan Pak, jatuh bangun Bapak di pasar modal sehingga menjadi seorang yang sangat inspirasional pada malam hari ini. Silakan Pak. Oke, selamat malam semua followers. Kalau kita bicara pengalaman saya sudah 20 tahun lebih di capital market, jatuh bangun, dan pada saat di acara-acara coaching dan mentoring, istri saya yang menceritakan langsung saksi hidup. Dia melihat bagaimana saya jatuh bangun, kalah, bangun lagi, dan sampai di Hong Kong, saya juga jatuh bangun di Hong Kong. Trading di sana sangat cepat sekali, speednya sangat cepat. Pada saat saya masuk ke pasar Indonesia, saya lihat ini kok speednya agak slow, dan saya mulai melihat, waduh, kalau speednya slow seperti ini, kalau open sama dengan low di Hong Kong, saya bisa menang. Harusnya di Jakarta ini saya bisa lebih menang lagi. Terus saya coba jatuh bangun, dan akhirnya sampai di titik tertentu saya harus menjual mobil kesayangan saya. Pada saat itu saya menjual mobil Audi saya, di mana saat itu saya menjadi Presiden Audi Club Indonesia. Jadi sangat lucu, seorang Presiden Audi Club Indonesia tidak memiliki mobil Audi. Tetapi itulah tantangannya, saya harus jual. Kalau saat itu saya tidak jual, saya lebih bangga menjadi Presiden Audi Club. Mungkin saya nggak ada di level ini sekarang. So, jadi saya jual semua aset-aset saya. Saya bilang, this is the last one. Saya harus masuk, the last one saya harus sukses. Dan alhamdulillah sampai di posisi ini. Wow, dan Pak Fir ini tadi menyampaikan bahwa berkali-kali jatuh bangun lagi. Nah, ini yang menjadi inspirasi kita semua nih, buat para trader muda, trader milenial. Mengapa Pak? Bapak waktu itu udah jatuh, mau bangkit lagi. Apa yang membuat Bapak ingin menjadi seorang sukses dan menginspirasi banyak orang seperti saat ini, Pak? Ya, saat itu saya sudah bakar jembatan. Saat itu di posisi saya bisa sampaikan itu adalah nightmare saya, mimpi buruk saya. Saat farewell party, saya mengatakan kepada semua direksi, kepada semua owner saya, dan saya mengatakan bahwa walaupun saya harus jual nasi goreng, saya tidak akan kembali lagi untuk bekerja dengan orang. Saat itu umur saya 35 tahun, gaji sudah oke, posisi Asia Pasifik, dan menjanjikan. Tapi saya putuskan 35 tahun itu saya berhenti, karena saya yakin kalau saya bekerja terus sampai umur 40, the rest of my life pasti akan bekerja terus sampai tua. Makanya nightmare itulah yang membuat saya jatuh bangun, dan berani bangkit lagi. Kenapa? Saya malu. Kalau saya nggak sukses, saya malu. Masa saya udah bakar jembatan, terus saya datang lagi minta kerjaan? No, nggak ada itu. Saya nggak mau. Pokoknya saya harus sukses. Dan saya belajar mati-matian dan mencoba dengan akun virtual dan akun benaran. Lama-lama saya menemukan metodenya yang tepat. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya lihat saja saya bisa cuan. Saya sudah tahu saham mana yang mau naik. Wow, luar biasa. Jadi intinya kita selalu persisten dan bermimpi terus untuk mau sukses ke depannya dan menjadi lebih sukses lagi supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tadi pengalaman buruk Bapak salah satunya adalah menjual Audi Bapak. Padahal Bapak waktu itu merupakan Presiden Audi Indonesia. Bagaimana kecamuk di hati Bapak yang akhirnya memutuskan Bapak menjual Audi, dan akhirnya ternyata itu merupakan keputusan yang tepat. Berapa lama Bapak menyadari itu merupakan keputusan yang tepat menjual Audi hingga saat ini? Saat saya mau jual, saya nggak kuat. Ya, saya semalam menangis melihat Audi itu karena itu saya sayang sekali. Dan akhirnya di hari H waktu mau serah terima itu mobil, istri saya yang serah terima. Saya udah nggak mau lihat, saya nggak kuat melihat mobil itu. Dan istri saya menguatkan bahwa satu saat mobil yang lebih bagus dari ini kamu bisa beli. Nggak usah takut, kamu pasti bisa beli. Dan itu saya baru menyadari bahwa itu keputusan saya yang tepat. Karena saya harus membagi. Sebenarnya saya ada uang untuk trading, tapi uang itu udah saya alokasikan untuk 3 tahun ke depan, 2 sampai 3 tahun ke depan itu untuk emergency
Jadi saya menabung, sebelum berhenti saya menabung, dan saya menghitung kalau sebulan saya digaji 25 juta, berarti saya harus punya 3 tahun. Jadi sekitar hampir 1 M itu saya nggak utak-utik. Karena saya takut kalau tiba-tiba orang tua sakit, anak sakit, saya nggak punya. Jadi itu nggak mau saya pakai. Jadi saya keliling rumah, apa yang bisa saya jual. Ada motor, saya jual. Mobil, saya jual. Semua saya jual. Oke, jadi intinya Bapak waktu itu berani bayar harga ya Pak ya, istilahnya bayar harga, keluar dari pekerjaan menjadi entrepreneur, tidak pengen bergantung sama orang lain. Kemudian money management penting ya Pak ya, Bapak ada dana darurat untuk 3 tahun ke depan, plus harus ada dana yang bisa untuk diakumulasikan melalui stock trading, yakni hasil jualan dari audit tadi. Dan terbukti saat ini Pak Fir udah sangat sukses ya Pak ya, udah bisa menghidupi keluarga dan menghidupi masyarakat secara luas melalui topik-topiknya maupun edukasinya yang malam ini kita pengen belajar banyak Pak kepada Pak Fir Jamal. Dan sebelum kita masuk ke strategi dari Pak Fir Jamal, saat ini kita melihat tahun 2022 IHSG sudah sempat memasuki all time high-nya. Tetapi berbagai keriuhan ada di sana sini. Salah satunya adalah kaitannya mengenai Ukraina dan juga Rusia, dan juga kaitannya mengenai inflasi di Amerika Serikat sana yang sangat tinggi sehingga ada potensi The Fed akan menaikkan suku bunganya. Bagaimana Bapak menilai kondisi market IHSG dalam tahun 2022 ini? Silakan Pak Fir. Oke, saya harus jujur katakan bahwa Indonesia masih menjadi primadona trader-trader asing ataupun global fund di dunia. Anda harus tahu, 3 bulan lalu, salah satu global fund itu sudah landing 200 juta US dollar untuk mempersiapkan apa yang terjadi saat sekarang. So, jadi, apa yang terjadi saat ini di dunia, kita harus tahu beberapa itu menjadi peluang bagi kita untuk mendapatkan harga saham yang murah. Kalau kemarin pada saat pandemi, saham BBRI bisa turun dari 4.000 ke 2.000, itu rasanya akan sulit akan terjadi lagi, walaupun dengan isu perang dan lain-lain. So, jadi momentum-momentum itu bagi saya, kita tidak mengharapkan terjadinya perang, tetapi apabila itu terjadi, dari sisi impact Indonesia tidak akan masuk. Tapi dari sisi global fund, inflow fund, outflow fund dari negara-negara yang berkecamuk itu akan lari ke Asia dan akan masuk ke Indonesia. Dan saya lihat setiap bulan inflow fund yang masuk dari global fund itu sangat besar sekali. Bahkan the biggest sovereign wealth fund seperti Norges Investment dari Norway itu sudah masuk besar sekali di Indonesia. So, jadi tidak ada ketakutan. Bahkan saya memprediksi pada saat wawancara saya dengan CNBC bahwa IHSG akan bertengger di level 8.200. Ya. Amin, Pak. Jadi target Bapak IHSG bisa mencapai 8.200. Dan ini disampaikan Pak Fir, betul sekali Pak. Year to date IHSG telah kedatangan info dari asing 20,76 triliun. Yang mana memang Indonesia menjadi negara yang cukup dilirik saat ini. Karena kita melihat juga China sedang ada krisis mengenai properti, kemudian perusahaan teknologi di sana banyak diatur oleh pemerintah, sehingga banyak info dari asing yang tadinya ke China atau negara Asia Timur lain yang akhirnya banyak yang beralih ke Indonesia. Dan ini menjadi blessing disguise ya Pak ya, untuk para trader, para follower Sukosukitas, dan pada para follower Pak Fir untuk mulai invest saham sekarang juga. Dan sebelum saya tanya strategi Pak Fir, jangan lupa teman-teman untuk buka rekening Sukor di ifom.sukosukitas.com yang ada di link bawah ini. Dan aplikasi kita akan upgrade, dan ini akan menjadi aplikasi yang tagline-nya adalah the most reliable apps for trader. Jadi ini aplikasi yang kurang lebih seperti ini, dan di setiap running trade-nya maupun di running text-nya serta saham-sahamnya kita bisa langsung melakukan penjual pembelian saham secara cepat. Sehingga tadi disampaikan oleh Pak Fir, market Indonesia lemot, lebih lemot dari Hong Kong. Kita bisa trading dengan cepat menggunakan aplikasi Spot Indonesia. Pak Fir, saya ingin menanyakan nih Pak, strategi yang Bapak banyak gembar-gemborkan dan sangat terkenal di kalangan para trader di Indonesia adalah open sama dengan low. Bisa jelaskan Pak konsep mengenai open sama dengan low? Silakan Pak. Oke, tentunya banyak orang belajar saham
Tetapi kita harus sadari bahwa tidak semua orang punya background yang sama. Tidak semua orang punya kemampuan yang sama. Sehingga dari sekian tahun, saatnya pada saat tahun lalu, saya katakan sama istri saya, dan saya bilang, sepertinya saya harus bongkar semua rahasia apa yang terjadi di market ini, dan saya hadiahkan kepada pasar. Itu bertepatan dengan ulang tahun saya yang ke-52. Saya buka itu rahasia open sama dengan lo, dan saat ulang tahun saya yang ke-52 itu pula, saya pas kena COVID. Jadi pada saat saya kena COVID, 28 hari dirawat, saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan, saya akan memberikan lebih banyak lagi ilmu kepada market. Pada saat 15 Juli saya mulai sehat, di situ saya punya janji pada Tuhan untuk membuka semua ilmu market maker supaya retail tidak lagi bodoh, supaya retail tidak lagi bisa dibodohi. Ya, jadi pada saat kita dagang, kita fair play lah antara market maker dengan retail, dengan trader, dengan block trader, small block trader, semuanya harus pintar. Tinggal ya siapa yang rugi adalah mereka yang tamak. So, jadi itulah dasar saya mengenalkan ilmu open sama dengan low, dan saya harus sampaikan bahwa open sama dengan low ini valid sampai akhir dunia. Kenapa? Karena itulah konsensus yang terjadi setiap pagi dan setiap malam setelah market buka tutup seperti sekarang. Jam 8 ini itu sudah terjadi. Pada saat jam 8 orang buyer seller itu sudah melakukan aksi bid dan offer. Sehingga terjadilah konsensus. Konsensus adalah sesuatu yang disepakati tetapi tidak tertulis. Jadi sesama buyer dan seller itu tidak lihat. Tetapi dia bisa melihat bahwa pada saat pre-opening bid dan offer itu, umpamanya buyer yang kontrol, yang seller jadi merubah dirinya. Karena buyer dan seller di market itu bermuka dua, ya. Satu detik dia bisa berubah jadi seller, satu detik kemudian dia bisa berubah jadi buyer. Jadi dia melihat konsensus itu. Pada saat dia melihat bahwa open sama dengan low, confirm itu pasti naik. Nah, cuma kadang orang bilang, Pak Fir, kok setelah naik dia turun lagi? Low open sama dengan low itu Anda untuk trading day, untuk pagi itu juga. Makanya saya memberikan kepada follower saya tentang jam pasir ini. Jadi pada saat Anda beli open sama dengan low, market open jam 9, Anda langsung balik. 30 menit, Anda udah harus eksekusi jual. Karena itulah konsensusnya. Jadi konsensus itu tidak tertulis, tapi disepakati. Disepakati juga ada timeline, ada waktu. Nggak mungkin. Nah, sekarang kalau umpamanya sudah 30 menit, Anda nggak jual, ternyata bidnya tebal, ya pastilah yang tadi namanya buyer berubah seketika menjadi seller. Akhirnya banyak setelah 30 menit semua keluar jalan. Nah, jadi jam pasir ini mengingatkan kita bahwa 30 menit semua sudah harus clear posisi. Bahkan ini bisa ditambahkan nanti di aplikasinya Sukor. Kalau Anda bisa pakai open sama dengan low, 30 menit ada alarm. Alarm itu mengingatkan, oke guys, 30 menit you udah harus jual. Setelah ini bisa naik 20%, bisa rubuh 7%. Jadi itu satu ide yang bagus kalau di Sukor bisa ada alarm 30 menit. Oke Pak, jadi nanti komitmen kami Pak, nanti kita akan bikin di aplikasi Spot Intuition kami Pak, yang terbaru, yang nanti akan grand launching ke seluruh masyarakat nanti kurang lebih di bulan Mei. Nanti kita akan provide nih Pak, open sama dengan low, dan mudah-mudahan ini akan membuat teman-teman, para investor, para trader bisa cuan ya Pak ya, karena ini salah satu berkat yang diberikan oleh Pak Fir kepada teman-teman sekalian, bahwa ini merupakan salah satu kunci sukses Pak Fir selama berpuluh-puluh tahun trading. Jadi simpelnya open sama dengan low, 30 menit, teman-teman jangan lupa untuk trading di situ. Nah, kalau dari Pak Fir sendiri Pak, mengenai pengalaman Bapak untuk roadshow dari kota ke kota, karena saya tahu Bapak kemarin sempat sharing ya, udah ke Surabaya, ke Batam, dan kota-kota lainnya. Pengalaman apa yang membuat Bapak paling terenyuh
terhadap para trader yang sebelumnya banyak mengalami loss? Silakan Pak. Ya, istri saya sempat bertanya, dia bilang, Papi, apa yang membedakan murid-muridmu dulu dengan murid-muridmu sekarang? Saya bilang, saya belum tahu bedanya. Istri saya langsung menjawab, murid-muridmu yang dulu itu anak orang kaya semua. Orang berduit punya, semua punya duit. Karena dulu untuk opening account aja harus 5 juta zaman dulu. Ya, satu lot 500 lembar. So, jadi orang harus punya duit banyak dulu untuk jadi trader. Dan sekarang itu udah merata. Semua orang udah mengerti saham sekarang. Bahkan punya duit 200.000, 300.000 udah buka akun. Dan saya sangat terenyuh sekali pada saat saya bertemu dengan komunitas Gojek. Komunitas Gojek ini luar biasa. Saya sampai terenyuh dan sedih. Dia bilang begini, Pak Fir, kami ini 20 kali narik sehari baru dapat 200.000, Pak. Ya. Saya bilang benar, kamu nggak bohong. Nggak bohong, Pak. 20 kali narik 200.000, Pak. Belum tentu dapat juga tips. 20 kali narik 200.000, saya bilang gila. Kerja kalian itu sangat gila. Kenapa? Setiap hari naik motor, sebelah kiri itu kuburan, sebelah kanan itu rumah sakit. Ya, resikonya tidak sebanding dengan yang didapat. Akhirnya mereka mengatakan, Pak, sekarang Pak, kami jam 2 udah pulang, Pak. Kenapa? Jam 2 kami udah untung, open sama dengan lo udah 200.000, 300.000, ya tambah narik 50.000 ya kami pulang, Pak. Buat apa sampai malam lagi? Artinya mereka sudah mulai punya other sources income. Itu yang membuat saya makin semangat untuk mengajarkan. Supaya orang bisa keluar dari masalah-masalah ekonomi yang ada saat ini. Banyak orang juga sudah kerja, tetapi baru tanggal 15 sudah habis semua. Semua masalah yang dihadapi seperti itu. Saya bilang ya, kalau Anda gajiannya hanya setiap bulan, sedangkan pengeluaran setiap hari, ya pasti nggak akan cocok, nggak akan cukup. Sehingga Anda harus punya income tambahan. Dan dengan open sama dengan low, itu membuktikan dengan modal 10 juta per hari, kita bisa dapat 250.000 sampai 750.000. Jadi ilmu yang saya ajarkan ini memang cocok untuk menengah ke bawah. Kalau yang menengah ke atas, duitnya udah banyak, merasa bahwa ilmu ini nggak cocok, nggak masalah. Karena memang target saya adalah menengah ke bawah, yang mereka baru punya modal 1 juta. Akhirnya tukang ojek itu semua saya kumpulkan dalam satu komunitas. Kemarin saya panggil, saya bilang saya tidak janji, tapi kalau Anda konsisten dan bisa tunjukkan trade konfirmasinya, saya modalin. Ya. Saya modalin masing-masing. Jadi supaya mereka bisa dapat cuan per hari 250.000. Kalau mereka bisa 250.000, mereka nggak perlu ngojek lagi. Mereka nggak perlu mempertaruhkan resiko dalam satu hari. Bermotor di jalan, kena panas, hujan. Itu yang membuat saya terenyuh kenapa saya makin semangat. Dan sampai di Medan, satu roadshow saya, satu round trip roadshow saya, itu saya sudah menembus angka 1.885 yang saya didik. Padahal saya ingin cuma 1.000 trader, tetapi udah 1.885. Nanti yang roadshow yang kedua di Kalimantan, Makassar, Banda Aceh, dan lain-lain, itu bisa mungkin tembus sampai 3.000. So, jadi kalau saya berhasil memberikan coaching dan mentoring untuk 3.000 orang, paling tidak saya juga sudah menyelamatkan 3.000 orang dari pembodohan di pasar modal. Dan ini merupakan kerja keras kita yang benar-benar suka dan jiwanya di pasar modal. Kita nggak mau pasar modal ini dirusak dan dijadikan arena judi dengan pembodohan-pembodohan di masyarakat. Dan itu tentunya semua sekuritas mau memberikan edukasi supaya memberikan mencerdaskan semua trader dan mereka bisa mandiri, tidak perlu lagi FOMO dan lain-lain. Kira-kira gitu, Bernard.
Wow, jadi intinya benar-benar ingin mengempower masyarakat menengah ke bawah ya Pak ya, supaya di tengah pandemi ini yang kesulitan untuk mendapatkan penumpang ojek ataupun taksi bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Dan tentu saja saat ini sekuritas memang depositnya kecil-kecil dan cukup sekuritas tanpa minimum deposit Rp100.000 teman-teman sudah bisa membuka rekening Sukor di e-form dan sekuritas.com, dan mudah-mudahan open sama dengan lo akan kita segera masukkan ke aplikasi kita. Tapi sebelum saya masukkan, saya pengen tanya-tanya nih Pak, kalau untuk open sama dengan lo ini berlaku untuk saham yang blue chips, LQ45 atau saham-saham second liner? Pak Fir, silakan Pak. Open sama dengan lo itu berlaku semua saham. Oke. Blue chip, ya, big cap, mid cap, small cap, penny stock, semua berlaku. Oke. Jadi tidak ada pembedaan ya Pak. Jadi nanti kita filternya saham di situ tergantung nanti preferensi dari masing-masing stok yang mana. Oke Pak. Ya. Kemudian kita pengen belajar dulu nih, sebelum teman-teman sekalian jangan lupa Q&A, di kolom Q&A nanti kita akan langsung bertanya langsung dengan Bapak Fir, dan jangan lupa event hari ini di screenshot, tag ke Sukor Sekuritas dan ke Fir Foundation, dan buat 5 orang yang beruntung kita akan mendapatkan hadiah spesial, coklat spesial dari Sukor Sekuritas dalam rangka Valentine, supaya teman-teman semakin mantap, semakin cuan di tahun macan air di tahun 2022 ini. Oke, dan tadi ada yang nanya tarif Sukor Sekuritas fee-nya 015, 025 dan cukup murah, nggak ada monthly fee, semuanya real time, cocok untuk para teman-teman yang menengah ke bawah juga. Oke, Pak Fir, sekarang kita mau membahas mengenai pengalaman Pak Fir nih. Boncos-boncosnya di saham itu kapan? Dan bagaimana Bapak bangkit dari boncos-boncosnya itu, Pak? Silakan Pak Fir. Oke, dulu satu lot 500 lembar. Uang saya waktu mulai itu hanya 5 juta. Ya, 5 juta gimana? Mau beli saham apa? Saham blue chip Telkom nggak mungkin bisa beli. Setiap hari yang saya beli dulu itu PNLF aja. Tapi saya konsisten jual di PNLF saat itu. Karena saat itu dia yang paling murah. Jadi itu saya bisa beli. Sampai akhirnya di satu titik saya lihat modal harus digedein. Karena tidak bisa kita berkembang kalau modalnya nggak gede. Makanya saya jual mobil saya itu terakhir. Karena sebelum jual mobil, saya bermain tapi dagang tapi dengan tidak punya ilmu yang saya jadikan pola. Saham apa yang bergerak, saya ikut. Saham apa yang naik, saya ikut. Akhirnya ketamakan saya tadi, karena saya berpikir saya ingin untung gede. Terakhir baru saya berhitung, sampai kapan saya bisa untung gede, modal saya aja kecil. Nah, disitulah banyak habis-habisnya itu, akhirnya saya merenung dan mulai belajar lagi, dan saya juga punya guru, dan guru saya mengajarkan cukup keras, dan akhirnya saya bisa seperti ini. Dan saya loss terbesar saya waktu itu di Medco Energy, saya loss sampai 38 miliar. Oke. Lalu gimana Pak bangkit dari loss 38 miliar itu Pak? Tapi akhirnya saya bisa membayar semua kerugian itu dan saya bisa untung sampai 300 miliar. Wow, luar biasa Pak. Dan jadi intinya semuanya harus pembelajaran ya Pak, pembelajaran, pengalaman, dan tadi Bapak telah menyampaikan juga tentang open sama dengan lo. Dan di Instagram Bapak, saya juga sering melihat nih Pak, Bapak mengajari mengenai money management, dibagi ke 9 RDN, dan lain sebagainya. Bagaimana sebagai seorang trader kita Pak, supaya selain cuan kita juga bisa memanage risiko? Apa yang perlu kita lakukan untuk money management Pak? Silakan. Oke, 9 RDN itu punya tujuan, 1 sebagai risk management, 2 kontrol emosi dan psikologis Anda. Kalau Anda punya 100 juta, ada di satu RDN, sulit mengontrol. Kenapa? Setiap Anda mau beli apa, pasti approve. Setiap Anda mau beli apa, pasti approve. Bahkan, kalau kita klik trading equity masih hijau, beli terus. Ya. So, jadi, itu yang mendasari saya. Kenapa kita harus buat 9 RDN? Dengan 9 RDN, kalau kita punya 100 juta,
masing-masing 10 juta, pada saat kita sudah mentok di akun pertama, kita mau beli lebih lagi, dengan sendirinya keluar insufficient fund. Artinya kita nggak bisa beli lagi. Itu yang membatasi kita akhirnya nggak jadi masuk di situ. Kita nggak jadi full power gila-gilaan. So, jadi itu membatasi ketakutan kita. Pagi ini saya bicara tentang mental. Bagaimana membangun mental petarung dan pemenang. Tetapi di sisi lain kita juga harus mempertahankan rasa takut yang ada dalam diri kita. Dengan kita bagi 9-10 RDN, kita akan membatasi itu semua supaya kita nggak merasa sombong dan bisa, karena takut itu adalah karunia Tuhan supaya kita cermat berhitung. Jadi kita nggak asal-asalan masuk. Jadi itu tujuan dari 9 RDN. Terus kemudian tujuan dari 9 RDN itu adalah semacam afirmasi bagi kita bahwa saya selalu mengatakan 98% apa yang Anda pikirkan akan terjadi dalam hidup Anda. 1%-nya lagi itu adalah keputusan, 1%-nya lagi itu adalah kesempatan bagaimana kita mengandalkan Tuhan. So, jadi afirmasi 9 RDN, sudah banyak follower saya yang memulai, Pak, saya nggak ada duit, buka saja 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Setelah buka 100.000, dan sekarang mereka laporan, Pak Fir sekarang udah penuh, Pak. Ada saja rezeki datang, tiba-tiba tanah yang dijual laku, tiba-tiba dapat rezeki nomplok dari saudara, tiba-tiba dapat pembagian warisan. Ada saja cara Tuhan membuat semua RDN itu jadi penuh. Kenapa? Kita sudah memutuskan mau jadi sukses dan kaya di saham. Jadi 98% yang kita pikirkan itu adalah kekuatan alam bawah sadar kita. Jadi pada saat kita putuskan, saya mau sukses, saya mau kaya raya, saya mau bisa beli rumah, saya mau beli mobil, saya mau naik haji, saya mau liburan kemana-mana. Itu Anda harus tahu bahwa itu Tuhan sedang berbicara pada Anda. Pada saat Anda sudah putuskan, Anda lihat mukjizat yang akan terjadi. Dan itulah yang saya ajarkan lebih banyak ke ilmu psikologis, ilmu kehidupan, bagaimana menjadi trader, sehingga bisa sukses. Dulu pada saat awal saya ingin Tuhan kasih saya modal 5M. Sampai istri saya komplit. Kok kamu doanya mendikte Tuhan? Kok kamu doa? Loh, saya serius sama Tuhan. Saya minta modal 5M. Modal 5M. Saya tidak main-main. Saya minta modal 5M. Dan saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya 5M, dan saya sukses menjadi kaya raya, saya janji akan menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Tuhan, percaya saya. I'm the right man kalau Anda jadikan kaya. Akhirnya 6 bulan kemudian saya dapat investor yang memberikan kepercayaan kepada saya 30 miliar. Ya. Jadi saya baru tahu, 6 bulan saya berdoa. Tuhan tahu bahwa 5 miliar nggak cukup. Akhirnya 6 bulan saya dapat 30 miliar. Dari 30 miliar itu berkembang menjadi 350 miliar. Dari 350 miliar itu berkembang menjadi triliunan. Sampai saat sekarang saya mengelola 225 triliun. Oke, wah luar biasa. Jadi intinya semua harus dimulai dari rasa positif ya Pak ya, afirmasi. Kita belum punya modal, kita buka 9 dulu. Dan dengan afirmasi, stay positif dan selalu berjuang, tentu saja Tuhan akan berikan jalan. Begitu ya Pak Fir ya? Ya. Hingga Bapak modalnya bertriliun-triliun saat ini, Pak Fir Jamal. Jadi buat teman-teman cuan topers, jangan istilahnya kecil hati kalau belum punya modal, buka rekening dulu, bisa di e-form.sukosudas.com, di support bisa buka 1, terus ntar copy ke 2, 3, 4, 5 akun sampai 9, dan teman-teman nanti mudah-mudahan mendapatkan mukjizat, asal kita mau berusaha keras seperti yang disampaikan oleh Bapak Fir Jamal.